Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Alicia Dearimbi di dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca juga merenungi sebagian firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa, kita mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh membaca, mendengar, juga merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami, mengurapi kami satu persatu agar apa yang kami dengar dan kami renungi bersama boleh benar-benar kami hidupi di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami sudah siap, bersabdalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Ataukah pernahkah kita merasa kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi yang datang justru sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita, sesuatu yang tidak kita inginkan? Sehingga pada akhirnya tidak jarang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, kenapa hasilku tidak seperti yang aku harapkan, tidak seperti yang aku perjuangkan? Terkadang pertanyaan-pertanyaan demikian muncul ketika sesuatu tidak hadir sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai dengan yang kita mau. Itu adalah hal yang sejatinya cukup wajar untuk kita alami. Perasaan demikian bertanya bahwa Tuhan kok begini, Tuhan kenapa seperti ini, kok tidak begitu. Itu adalah ungkapan daripada hati kita, ungkapan jiwa kita yang memang sejatinya wajar untuk kita alami. Namun pertanyaan itu dan keluhan itu hendaklah disertai juga dengan suatu perenungan. Perenungan yang kita ambil di dalam Roma 8 ayat 28, bagaimana Tuhan juga bekerja di dalam setiap hal, segala hal, baik hal-hal yang baik
di mata kita, maupun hal-hal yang bagi kita tidak sesuai dengan yang kita mau, tidak sesuai dengan rencana kita, bahkan hal-hal yang menyakitkan. Jemaat yang terkasih, di dalam Roma 8 ayatnya ke-28, di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Dan di dalam bahasa aslinya, bekerja ini turut bekerja berasal dari kata sinergeo atau bekerja bersama-sama. Jadi bekerja di sini tidak hanya sekedar bekerja saja, seseorang yang melakukan pekerjaan saja, tetapi seseorang yang melakukan pekerjaan bersama dengan. Maka dari itu di dalam Roma 8 ayat 28 ini ditegaskan bahwa Tuhan tidak bekerja sendiri untuk hidup kita atau kita bekerja sendiri untuk hidup kita. Tetapi Tuhan bekerja sama dengan kita, Tuhan terlibat aktif, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Begitupun kita ketika menjalani kehidupan ini, kita tidak bekerja sendiri tetapi bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janji ke Tuhan untuk bekerja bersama di dalam kehidupan kita adalah janji yang iya dan amin bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap kita yang berjalan dengan Tuhan, mendengar panggilannya, serta mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini adalah cerita seorang penenun. Ketika kita melihat sebuah kain yang ditenun, ketika kita melihatnya hanya dari bawah, dari sisi bawah tenunan itu, biasanya yang terlihat hanyalah untaian-untaian tali-tali, untaian benang-benang yang kusut, benang-benang yang tidak berpola, benang-benang yang tidak ada indah-indahnya sama sekali. Tetapi ketika kita mau melihat sisi baliknya, sebuah kain tenun, sisi balik dari kain tenun itu indah, punya motif tertentu, bahkan bisa berharga ratusan ribu bahkan jutaan. Terkadang Bapak Ibu, kehidupan kita itu seumpama dengan kain tenun ini. Di satu sisi kita melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang menyakitkan sekali, hidup kita hidup yang sangat menyedihkan. Tetapi melalui Roma 8 ayat 28 ini kita diingatkan bahwa perjalanan yang kita anggap pahit itu, perjalanan yang kita anggap menyakitkan itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Ada cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita bertumbuh. Di satu sisi kehidupan kita sangat melelahkan, tetapi di sisi lain itu adalah cara Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mau dekat dengan Tuhan, pribadi yang mau berserah dan semakin percaya kepada Tuhan. Kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian pun mengajarkan hal yang serupa. Ia pada mulanya dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dipenjara, terasingkan. Kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf bukan kehidupan yang menyenangkan. Tetapi melalui itu semua justru pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang Tuhan pakai, orang yang melalui Yusuf banyak firman Allah disampaikan dan banyak rencana Tuhan yang besar yang terjadi. Begitu pula di dalam kehidupan kita, terkadang kehidupan yang tidak menyenangkan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari ini kita sedang berada di dalam badai, kita berada di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, hasil yang kita upayakan tidak sesuai dengan yang kita mau. Terlalu banyak hal menyakitkan yang kita alami saat ini. Namun, marilah kita bawa itu semua di dalam doa. Jangan takut untuk bergelut dengan Tuhan. Jangan takut untuk berbicara kepada Tuhan. Jangan takut untuk mengungkapkan itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang senantiasa membersamai kita, bekerja bersama kita di dalam setiap kehidupan kita.
Mari kita bersama menyerahkan setiap persoalan hidup kita yang tidak menyenangkan itu di dalam tangan Tuhan, dan tetap berdinamika senantiasa bersama Tuhan. Karena tangan Tuhan senantiasa bekerja untuk setiap kita, meskipun tidak langsung kita lihat. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak mengerti akan bagaimana jalan-Mu, akan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap percaya dan melihat setiap proses hidup ini sebagai bagian dari karya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk gereja kami. Kiranya setiap pelayanan di dalam gereja kami pun langkah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh senantiasa setia berjalan bersama Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.